Elsa tidak bisa menahan diri untuk tidak bertindak menyedihkan. Tapi aku benar-benar baik-baik saja. Selain itu, saya kelaparan. Kita harus pergi setelah kita makan. Tidak butuh waktu lama. Tolong kabulkan satu-satunya keinginanku. Erlina merasa frustrasi saat melihat betapa enggannya Elsa dan berkata, "Kau bukan bayi lagi. Mengapa kamu masih begitu takut untuk menemui dokter?" Elsa tersenyum dan berkata, "Saya menderita latrofobia." "Syukurlah Gavin bukan seorang dokter. Kalau begitu, bagaimana lagi kamu akan bersamanya?" Elsa kehilangan kata-kata. Di masa lalunya, dia memang memiliki rasa takut terhadap rumah sakit, terutama karena di sanalah ibu dan saudara perempuannya meninggal. Namun, akan lebih akurat jika dia menyebut fobianya sebagai kebencian. Setelah menyadari betapa seriusnya penampilan Elsa, Erlina langsung berkata, "Oke, baiklah. Mari kita bicara tentang hal lain. Mengapa kamu tidak melihat dan memilih sesuatu untuk dimakan? Kami akan pergi ke dokter untuk resep setelah ini." Elsa kembali sadar dan menjawab, "Oke." Agar tidak membiarkan Erlina melihat betapa parah demamnya, Elsa memaksa dirinya untuk terlihat energi padahal kenyataannya, kepalanya sangat sakit hingga bisa pecah kapan saja. Seluruh tubuhnya terbakar, namun terasa sedingin es pada saat bersamaan. Apakah rasanya enak, Elsa? Merasa sudah waktunya untuk berhenti berakting, Elsa mengerutkan kening dan berbaring di kursi tanpa kehidupan. Kemudian, dia menatap Erlina dengan menyedihkan. "Aku tiba-tiba merasa tidak enak, Elsa." Saat itu, Elsa mulai kehilangan penglihatannya. Erlina segera berdiri dari sofa. "Di mana? Biarkan aku melihatnya." Elsa setengah menyipitkan matanya sementara dia mengangkat jarinya untuk menunjuk ke kepalanya. Dia tampak agak sedih saat dia memaksakan kata-katanya keluar. "Kepala saya sakit." Tubuh Erlina menegang saat tangannya menyentuh kepala Elsa. Itu sangat panas sehingga setidaknya 39 derajat Celcius. Dia mulai menyalahkan dirinya sendiri saat dia dengan cepat meletakkan tubuh tak bernyawa Elsa di atasnya. "Ayo pergi ke rumah sakit sekarang Elsa, oke?" Sejak Erlina lulus dari sekolah militer, berat badan Elsa bukan apa-apa baginya. Dengan lengan Elsa di sekelilingnya, Elsa menggendong temannya di punggungnya dan bergegas keluar dari pintu tanpa sepatah kata pun. Elsa secara tidak jelas bisa merasakan Erlina menggendongnya dan tersentuh oleh tindakannya. Suaranya kasar saat dia bergumam, "Sejak ibu dan saudara perempuanku meninggal, hanya kamu dan Gavin yang memperlakukanku dengan baik, Erlina." Setelah mengatakan itu, Elsa menambahkan, "Oh ya, ada Gavin sekarang juga." Erlina sangat cemas sehingga dia segera berkata, "Bagus, kamu tahu. Jangan lupakan kami karena kamu punya Gavin, oke?" Elsa mengerutkan kening dengan tidak senang. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang akan memilih kekasihnya daripada teman-temannya? Erlina menarik napas dalam-dalam sebelum dia berkata, "Putriku tersayang, biarkan saya memanggil taksi dulu." Beruntung lokasi mereka tidak terlalu sepi, sehingga cukup banyak taksi yang kosong. Namun, tidak peduli seberapa keras Erlina melambaikan tangannya, tidak ada supir taksi yang berhenti untuk menjemput mereka. Meskipun Elsa dalam keadaan linglung, dia belum pingsan. Dia tidak bisa membantu tetapi menyela setelah mendengarkan apa yang dikatakan Erlina. "Tidak apa-apa jika tidak ada yang mau menjemputku. Ayo pergi ke rumahmu, Erlina. Kami hanya akan membeli obat dari apotek." Erlina memutuskan untuk tidak mendengarkan Elsa lagi dan mendengus. "Dengarkan dengan jelas, oke? Saya tidak berpikir kondisimu akan menjadi lebih baik jika kita minum beberapa pil. Kita harus pergi ke rumah sakit dan menemui dokter." Pikiran Elsa langsung jernih ketika dia mendengar tentang suntikan. "Aku tidak mau disuntik Erlina, aku tidak akan pergi ke rumah sakit bersamamu jika kamu akan membuatku disuntik."
Elsa takut akan suntikan sejak dia masih kecil. Faktanya, ketakutan ini sudah ada sejak lahir, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Elsa merasa seolah-olah dia telah menendang perutnya sendiri. Dia tidak akan pernah menggunakan ide ini jika dia harus mendapatkan suntikan. Khawatir dia menakuti Elsa, Erlina dengan cepat mencoba menenangkan temannya. Oke, tidak ada suntikan, hanya obat saja. Seorang pengemudi yang baik akhirnya berhenti di depan mereka, atau mungkin Erlina menghalangi jalannya, jadi dia tidak punya pilihan selain menghentikan taksi. Erlina berkata, "Bawa kami ke rumah sakit terdekat, Pak." Erlina langsung ke intinya dan membuka pintu untuk menempatkan Elsa di dalamnya. Sopir menoleh dan melihat betapa bingungnya Elsa. Dia bahkan lebih cantik daripada seorang superstar, dan pengemudi itu mendapati dirinya bertanya, apakah dia mabuk? Pengemudi taksi biasanya akan menolak pelanggan mabuk karena mereka cenderung muntah di mobil mereka, dan beberapa dari mereka bahkan akan berkelahi dengan pengemudi. Itu sangat menjengkelkan. Erlina menjawab, apakah dia berbau alkohol bagimu? Teman saya terserang flu dan demam tinggi. Tolong bawa kami ke rumah sakit terdekat secepat mungkin. Sedikit pencerahan menyapu wajah pengemudi. Ternyata gadis itu sakit, bukan mabuk. Kupikir dia mabuk ketika aku melihatmu bersamanya. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berbalik dan pergi ke rumah sakit. Elsa agak kejam mandi air dingin selama setengah jam, yang langsung membuatnya jatuh sakit setelah itu. Sekarang, kepalanya berputar, pandangannya kabur, dadanya sesak, dan sangat sulit baginya untuk bernapas. Selain itu, dia merasa dingin namun panas, dan dia merasa tidak enak. Demam Elsa sangat tinggi sehingga Erlina membawanya ke rumah sakit. Setelah mengukur suhu tubuh Elsa, dokter langsung berkata, demamnya terlalu tinggi, dia butuh suntikan. Mata Elsa terbuka saat dia mendengar ini, dan dia secara naluriah menggelengkan kepalanya. Tidak ada suntikan, saya hanya akan minum pil. Dokter itu kehilangan kata-kata. Demammu akan memakan waktu lama untuk hilang jika kamu minum pil saja. Melihat ini, Erlina meletakkan tangannya di bahu Elsa dan mencoba membujuk temannya. Itu hanya jarum kecil, Elsa, itu tidak akan sakit. Demammu akan hilang lebih cepat setelah itu. Elsa memeluk Erlina dengan sedih. Aku bilang jangan disuntik, kamu juga sudah berjanji. Erlina hanya bisa menatap dokter tanpa daya dan berkata, berikan saja dia pilnya dulu, dokter. Apapun untuk menjaga kondisinya tetap terkendali. Dokter menghela nafas dan berkata dengan lembut, baiklah, wanita muda sekarang benar-benar terlalu pemalu. Kok bisa takut disuntik? Elsa menjawab, aku dilahirkan seperti ini. Semua orang terdiam mendengar ini. Elsa tidak mudah terpengaruh. Ini membuat Erlina tidak punya pilihan selain memasukkan Elsa ke rumah sakit dan membawa temannya ke ruang rawat. Berbaring dulu, Elsa. Saya akan mengambilkanmu secangkir air, sehingga kamu dapat meminum pilmu sekarang. Selamat beristirahat. Kamu tidak akan merasa begitu buruk keesokan paginya. Elsa menganggukkan kepalanya. Oke, terima kasih, Erlina. Jangan terlalu sopan di sekitarku. Beri aku waktu sebentar. Aku akan kembali sebentar lagi. Oke. Setelah Erlina pergi, Elsa dengan murung mengambil 2 pil di atas lemari dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia tidak tahu untuk apa obat-obatan itu. Tidak butuh waktu lama bagi Erlina untuk kembali dengan membawa air. Ayo, Elsa, cepat makan obatmu. Elsa benar-benar merasa tidak enak saat ini. Yang dia ingin lakukan hanyalah meminum pilnya dan beristirahat dengan baik. Elsa bertanya, apakah kamu akan pergi malam hari ini? Erlina menatapnya dan berkata, bagaimana aku bisa pergi saat kau seperti itu? Istirahatlah dengan baik. Aku akan tidur di sofa malam ini. Elsa merasa lega mendengarnya.
Dia menganggukkan kepalanya. Sebelum Erlina dia tertidur lelap. Erlina berpikir bahwa Elsa akan menjadi lebih baik keesokan harinya setelah tidur nyenyak. Namun, ketika dia melihat Elsa berjuang untuk membuka matanya keesokan paginya, dia segera mengukur suhu tubuh Elsa dengan termometer dan menyadari bahwa dia masih panas. Pada saat itu, dia menjadi sangat cemas. Bagaimana ini bisa terjadi? Mulut Elsa terasa sangat kering sehingga dia akan mati karena dehidrasi kapan saja. Pil yang dia sembunyikan kemarin pasti penurun demam. Kenapa lagi dia merasa sangat dehidrasi? Demamnya pasti membakar semua cairan yang keluar dari tubuhnya. Elsa meminta bantuan dan berkata, "Aku minta air Erlina, aku merasa tidak enak." Erlina menjawab, "Tunggu sebentar, Elsa. Biar saya panggilkan dokter." Setelah mengatakan itu, Elsa dengan cepat berbalik dan berlari keluar dari ruang rawat. Elsa terbaring tak bernyawa di ranjang rumah sakit dan berpikir, Erlina pasti tidak akan pergi. Dokter datang ke ruang rawat tak lama setelah itu. Meski begitu, dia terkejut melihat betapa parahnya demam Elsa. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia memakan obat yang kuberikan kemarin? Erlina segera menganggukkan kepalanya. Iya, dia sudah meminumnya. Dokter sangat ragu. Tunjukkan padaku pilnya. Hati Elsa jatuh. Apakah dia tertangkap basah? Erlina buru-buru menunjukkan kepada dokter semua pilnya. Saat dia memeriksa obat, dokter berkata dengan cemberut, "Tidak ada pil di sini yang terdiri dari penurun demam dan obat anti radang yang saya resepkan." Erlina ketakutan saat mendengar ini. Bagaimana mungkin? Ini diberikan kepada kami oleh apotek. Dokter menarik napas dalam-dalam. Kita akan membicarakan apa yang salah nanti. Saat ini, saya perlu memberinya obat dan segera memberinya infus. Demamnya terlalu tinggi. Elsa ingin bunuh diri. Sepertinya itu suntikan atau infus, dan sekarang, dia membenci dirinya sendiri karena tidak meminum pilnya kemarin. Perawat tiba setelah beberapa saat, dan Elsa memandangi nasibnya dan memanggil Erlina. Erlina berkata, "Kamu butuh infus sekarang, Elsa. Tahan sebentar saja, itu tidak akan sakit." Apalagi yang bisa dikatakan Elsa? Perawat sudah mencengkeram pergelangan tangan Elsa erat-erat. Saat jarum tajam menembus pembuluh darahnya, rasa takut yang sangat besar segera menimpa Elsa. Itu langsung membawa kembali perasaan pisau setajam silet di kehidupan sebelumnya. Setelah menyadari bahwa wajah Elsa memucat, Erlina segera menghalangi pandangannya ke pergelangan tangannya yang tertusuk. Pada saat yang sama, Erlina memegang tangannya yang lain dan menghiburnya dengan lembut. "Sudah selesai, Elsa." Elsa menghela nafas lega dan mengedipkan matanya sebelum dia tenang. Elsa percaya bahwa Viana yang menikamnya di kehidupan sebelumnya, yang telah meninggalkan trauma psikologis dalam dirinya. Dia harus segera menghilangkan perasaan ini. Elsa bertanya, "Apakah ini benar-benar selesai, Erlina?" Perawat itu berdiri dan berkata, "Tidak apa-apa sekarang. Tangan ini harus tetap diam setiap saat. Jangan pindahkan jika tidak perlu, dan hubungi kami jika obatmu habis." Erlina berbalik untuk melihat perawat dan berkata, "Baiklah, terima kasih." "Tidak masalah." Dia tampaknya cukup terguncang tentang injeksi. "Kamu harus menuangkan secangkir air untuknya." "Oke, tentu." Erlina berjalan mendekat untuk menuangkan secangkir air untuk Elsa. Ketika dokter di dekatnya memperhatikan bahwa kulit Elsa terlihat lebih baik, dia berkata, "Bukankah tidak sakit, Nona muda? Suntikan tidak seseram yang kamu pikirkan." Elsa menjawab, "Kamu pembohong. Rasanya sakit sekali." Dokter itu terdiam. Begitu Erlina kembali dengan secangkir air dan melihat dokter masih ada, dia berkata dengan cemberut, "Oh ya, dokter. Setelah kamu memberi saya daftar resep kemarin, saya langsung pergi ke apotek dan menyerahkannya kepada mereka."
Apakah apotek mengacaukannya? Elsa mengedipkan matanya karena merasa bersalah, dan menggunakan tangannya yang baik untuk menerima secangkir air dari Erlina. Kemudian, dia menundukkan kepalanya saat dia minum air tanpa suara. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Erlina, dokter itu juga mengerutkan kening. Semua apoteker sangat berhati-hati dan akan memeriksa ulang daftar resep sebelum menyerahkannya kepada pasien. Mereka jarang melewatkan resepnya. Mungkin kamu menjatuhkannya saat membawa temanmu ke ruang rawat. Ini lebih umum daripada yang kamu pikirkan. Erlina mengerutkan alisnya pada penjelasan dokter dan sedikit menganggukkan kepalanya. Karena dia seorang detektif, penjelasan dokter masuk akal. Erlina memang mengambil pil dan membawa Elsa ke ruang rawat dengan tergesa-gesa. Karena jaraknya cukup jauh, dia mungkin menjatuhkan pil dalam perjalanan ke sana. Faktanya, apotek agak jarang melewatkan obat tertentu. Apalagi pil yang hilang adalah obat penurun demam dan obat anti radang. Dia percaya bahwa rumah sakit tidak akan membuat kesalahan sembrono. Ya, bagaimanapun, itu hal yang baik bahwa kami menemukan ini tepat waktu. Saya cukup yakin sesuatu yang serius akan terjadi padanya jika demamnya berlanjut. Dokter berkata dengan penuh tanggung jawab, jangan khawatir tentang itu. Saya akan pergi ke apotek dan mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas shift kemarin. Jika itu benar-benar kelalaian rumah sakit, saya akan menegur mereka untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi. Kamu benar. Tidak peduli siapa yang salah, kita harus mencegah situasi ini terjadi lagi. Setelah dokter dan perawat pergi, Elsa akhirnya menatap Erlina, dan dia tertawa datar. Kamu luar biasa, Erlina. Itu hanya 2 pil yang hilang, tetapi kamu berhasil menggunakan keterampilan detektifmu untuk keadilan. Erlina melirik Elsa dan berkata, aku tidak percaya kamu masih memiliki kekuatan untuk menyanjungku. Kurasa kau tidak merasa seburuk itu lagi. Elsa memalingkan muka saat mendengar ini, tidak aku benar-benar merasa tidak enak. Erlina menghela nafas dengan lembut dan mengerutkan kening. Dia jelas masih peduli tentang pil yang hilang, aku mungkin menjatuhkannya kemarin. Aku benar-benar minta maaf karena membuatmu menderita sepanjang malam. Elsa segera menggelengkan kepalanya. Ini bukan masalah besar, saya akan baik-baik saja. Erlina berkata, apakah kamu membakar kecerdasanmu, Elsa? Elsa kehilangan kata-kata. Butuh setengah jam sebelum suhu tubuh Elsa akhirnya turun. Erlina mengangkat tangannya untuk menyentuh kepala Elsa dan menghela nafas lega. Terima kasih Tuhan, demamnya sudah menurun sekarang. Elsa sekali lagi merasa cemas setelah mendengarkan apa yang dikatakan Erlina. Demamnya turun terlalu cepat. Erlina sekarang akan pergi pada sore hari. Saat dia diganggu oleh kekhawatirannya, pintu tiba-tiba didorong terbuka, dan seorang pria mengenakan jas dan sepatu kulit masuk ke ruang rawat dengan dingin. Ini mengejutkan Elsa dan Erlina. Elsa melebarkan matanya saat dia melihat pintu masuk dramatis Gavin dan ekspresinya yang tidak menyenangkan. Dia tercengang mengapa dia ada di sini. Erlina juga terlihat sangat terkejut. Dari mana pria tampan itu berasal? Ekspresi Gavin berubah saat melihat Elsa terbaring di tempat tidur dengan diimpes. Betapa bodohnya, apakah dia membuat kepura-puraan palsu menjadi kenyataan? Elsa bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Dia bisa melihat betapa marahnya dia, sangat marah sehingga dia akan segera meledak. Baru saat itulah Erlina kembali sadar. Jadi ini tuan muda Gavin? Jadi ini adalah misoginis kejam dan haus darah yang dibicarakan semua orang di ibu kota. Dengan rasa dingin terpampang di wajah Gavin, dia berjalan menuju Elsa dan menatapnya. Kemudian, dia berkata dengan suaranya yang dalam, apa artinya ini? Erlina, pada awalnya, terpesona oleh Gavin. Namun,
Ketika dia melihatnya meneriaki Elsa, dia berdiri dari kursinya dengan cemberut. "Kamu beritahu aku, Elsa demam sejak tadi malam. Sudah cukup buruk kau tidak memperhatikannya, tapi membentaknya saat dia sakit?" Erlina balas berteriak padanya. Status dan kekuatannya bukan apa-apa baginya. Ekspresi wajah Gavin semakin gelap saat dia mendengar apa yang dikatakan Erlina. "Kamu demam sejak tadi malam?" "Ya, demamnya hanya hilang sedikit setelah infus." Elsa mengucapkan doa hening lagi. Dia berharap Gavin tidak akan lebih marah dari ini. Namun, kemarahan tidak bisa lagi menggambarkan keadaan Gavin saat ini. Gavin menelepon Elsa tadi malam sebelum tidur, tapi teleponnya mati. Dengan asumsi bahwa dia telah tertidur, Gavin tidak terlalu memikirkan masalah ini. Namun, ketika ponselnya masih mati pagi ini, firasat buruk segera merayapi hatinya. Dia segera memerintahkan perburuan pria untuk Elsa, dan ternyata dia ada di rumah sakit. Ini membuatnya sedikit curiga. Apakah Elsa benar-benar jatuh sakit untuk membuat temannya tetap tinggal? Ketika dia memikirkannya, Elsa takut akan suntikan sejak dia masih kecil, jadi dia tidak akan melakukan hal seperti itu, bukan? Namun, dia terbukti salah saat dia membuka pintu ruang rawat. Dia benar-benar ingin memukulnya ketika dia melihat Elsa terbaring di tempat tidur dengan impes di tangannya. Sekarang dia mengetahui bahwa dia telah demam sepanjang malam, suasana hatinya langsung berubah menjadi masam. Kenapa dia begitu bodoh? Gavin menarik napas dalam-dalam saat ini dan mencoba menekan amarah dalam dirinya. Melihat betapa pucat Elsa, suara Gavin menjadi sedikit lembut namun tegas. "Bagaimana keadaanmu sekarang?" Elsa menjawab, "Aku baik-baik saja." Gavin berkata, "Masih baik-baik saja?" Elsa merasa kesal dan berkata, "Tidak bisakah kamu menunjukkan kasih sayang kepada saya?" Gavin tidak tahu harus berbuat apa. Dia kemudian mengangkat tangannya untuk meletakkannya di dahi Elsa sebelum dia berkata dengan lembut, "Rasanya benar-benar oke." Erlina berkata, "Apakah kamu tahu cara merawat seseorang? Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang manis?" Gavin langsung berbalik untuk melihat Erlina, tetapi nadanya tidak sabar ketika dia berkata, "Bagaimana aku bisa mengatakan sesuatu denganmu?" Erlina menjawab, "Apakah maksudnya dia menghalangi jalannya?" Saat itulah Erlina menyadari bahwa Gavin telah menganggapnya sebagai musuhnya. Dia tidak salah tentang ini. Dia merasa Gavin sedang menatapnya dengan mata penuh permusuhan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk. "Oke, karena kamu di sini, kamu harus menjaga Elsa dengan baik. Aku akan meninggalkan kalian berdua sendirian." Elsa langsung menjadi cemas saat mendengar bahwa Erlina akan pergi. "Jangan marah, Erlina, bukan itu yang dia maksud. Dia hanya orang yang tidak pandai bicara dan tanpa emosi." Gavin kehilangan kata-kata. Ini adalah pertama kalinya seseorang memanggilnya tidak jelas. Dia benar-benar hidup sampai menjadi wanitanya. Erlina berkata tanpa daya, "Tidak apa-apa. Lagi pula aku tidak marah. Karena dia ada di sini, dia harus menjagamu. Saya benar-benar harus kembali dan merapikan barang-barang saya untuk keberangkatan saya nanti. Kamu harus istirahat dengan baik." Elsa langsung berdiri dari tempat tidur, dan berkata, "Kamu tidak bisa pergi." "Hati-hati." Wajah Gavin muram saat dia menangkap tabung infusnya tepat pada waktunya. Jika tidak, tabung itu pasti akan ditarik keluar. Erlina terdiam melihat ini. "Kamu harus lebih berhati-hati, Elsa. Apakah yang kamu lakukan barusan?" Elsa tahu bahwa Erlina ingin menakutinya. Namun, dia tidak akan membiarkan Erlina lepas dari pandangannya hari ini. "Aku tahu, tapi siapa yang akan menjagaku setelah kau pergi?" Kata-katanya tidak hanya mengejutkan Erlina, tetapi juga mengejutkan Gavin. Apakah dia tidak terlihat? Pandangan pertama Erlina adalah melihat Gavin.
Seperti yang diduga, ekspresinya sangat dingin hingga bisa membekukan seseorang hidup-hidup. Sepertinya dia sudah menganggapnya sebagai saingan cintanya. Erlina dengan cepat berjalan dan menatap Elsa, berbisik, "Bukankah dia ada di sini?" Namun, Elsa mengernyitkan alisnya sebagai jawaban. "Dia orang yang sangat sibuk. Dia harus pergi bekerja." Erlina menjawab, "Apakah akan bekerja lebih penting daripada menemani pacarnya yang dirawat di rumah sakit?" Elsa berkata dengan gugup, "Bukan itu, dia rapat pemegang saham yang sangat penting hari ini yang tidak dapat dia tunda." Jika Aska ada di sana untuk mendengar alasan Elsa, dia mungkin akan bunuh diri. Rapat pemegang saham penting yang dia bicarakan telah ditunda selama 3 hari karena dia. Semua pemegang saham marah tentang hal itu, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap bos mereka. Erlina memandang curiga ke wajah sedingin es Gavin. Elsa dengan cepat mengangkat alisnya untuk mengisyaratkan Gavin, "Benar." Gavin tetap diam dengan wajah seriusnya. Kecemasan tampak di wajah Elsa. Dia telah melalui banyak hal hanya untuk membuat Erlina tidak pergi. Jika rencananya berantakan karena sebuah kalimat, dia benar-benar akan marah kepada Gavin. Gavin juga secara alami tahu apa yang dipikirkan Elsa. Namun, dia masih kesal, jadi dia ingin membiarkan merasakan obatnya sendiri. "Apakah kamu benar-benar sibuk?" Erlina mulai curiga. Untuk mendapatkan kerja sama Gavin, Elsa dengan cepat memberinya kecupan di pipi. Gavin segera menyipitkan matanya yang dalam dan dia menatap Erlina dan menjawab, "Aku benar-benar harus bergegas ke perusahaan untuk pertemuan itu. Kalau begitu, aku akan titip Elsa kepadamu." Ah, Erlina tampak kecewa. Dia pikir Gavin akan mengatakan bahwa itu baik-baik saja, dan bahwa dia dapat menunda pertemuannya. "Kalau begitu aku akan keluar dulu. Saya akan kembali malam ini," kata Gavin dengan lembut sambil menatap Elsa. Dia langsung tersenyum dan mengangguk. "Oke, kalau begitu cepat pergi." Gavin merasa kesal sesaat, sepertinya sahabatnya lebih penting daripada dia. Menyaksikan Gavin berbalik dengan dingin dan pergi, Erlina yang mengerutkan kening dan menatap Elsa dengan ketidakpuasan. Apakah dia benar-benar sibuk, Elsa? Kemampuan Erlina untuk menganalisis dan bernalar sangat menakutkan. Sudah lewat jam 9 pagi, jadi dia baru akan berada di kantornya sekitar jam 10 pagi. Erlina bersorak di dalam hatinya tetapi malah berpura-pura terlihat sangat sedih. Dia sibuk setiap hari, itu sebabnya aku tidak ingin mengganggunya. Dengan itu, Erlina dengan serius berkata, "Oke." Elsa tiba-tiba meliriknya, dan berkata, "Apakah kamu tidak akan tinggal bersamaku?" Erlina merasa tidak berdaya. "Pacar barumu sudah pergi, siapa yang akan menjagamu jika aku tidak bersamamu?" Elsa berkata, "Aku sangat mencintaimu Erlina. Lalu, bagaimana dengan kepergianmu?" Elsa dengan hati-hati menguji temannya. Erlina merenung sejenak sebelum dia melihat ke arah Elsa dan berkata, "Aku harus pergi jam 2 siang, Elsa. Bisakah kamu meminta pacarmu untuk datang nanti?" Ekspresi Elsa berubah saat Erlina mengatakan itu. Dia menatap Erlina dengan sedih, kemudian menundukkan kepalanya saat dia berkata dengan sedih, "Tidak apa-apa, kamu tidak ingin tetap menjagaku, pergi saja. Ini tidak seperti saya akan menjadi lebih baik dalam beberapa jam. Aku juga tidak ingin mengganggu pekerjaanmu." Erlina tampak berkonflik, "Bukan itu, Elsa. Bukan itu yang saya maksud. Maksud saya adalah pacarmu harus datang karena dia bebas di sore hari. Dia sangat sibuk, dia bahkan tidak punya waktu untuk merawatku. Karena kalian semua adalah orang-orang sibuk, kalian harus melanjutkan hidup kalian. Lagi pula, kondisiku tidak terlalu serius." Kata-kata itu menarik hati sanubari Erlina. "Saya selalu bisa mendapatkan perawat atau dokter sendiri.
Saya juga bisa berjalan ke kafetaria untuk makan. Erlina merasa seperti orang yang kejam. Putriku tersayang, aku salah, oke? Berhenti membuatku merasa buruk. Saya akan segera menelepon pemimpin saya. Elsa mengangkat kepalanya dan berkata, benarkah? Erlina menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku tahu kamu berakting. Elsa tertawa terbahak-bahak saat dia menarik tangan Erlina dan menjabatnya. Aku hanya ingin kau tetap di sini. Apa itu terlalu banyak untuk ditanyakan? Oke, tunggu sebentar. Biarkan saya memberitahu pemimpin saya tentang hal itu terlebih dahulu, kata Erlina dengan canggung. Ini adalah tugas pertamanya sejak dia bergabung dengan dunia kerja, jadi pasti akan mempengaruhi prospek masa depannya di tim jika dia menolaknya seperti itu. Namun, dia juga tidak akan merasa nyaman meninggalkan sahabatnya sendirian di rumah sakit. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain tetap di sini. Saat memikirkan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan berjalan keluar dengan cemas. Tekad dalam tatapan Elsa goyah sesaat ketika dia melihat betapa bertentangannya Erlina. Orang bisa mengatakan bahwa dia egois atau menghakiminya karena keras kepala, tetapi dia akan melakukan apa saja untuk menjaga Erlina tetap di sini. Setelah beberapa saat, Erlina masuk dengan sedih dengan ponsel di tangannya. Elsa segera berdiri dan menatap Erlina sambil bertanya, bagaimana? Apakah pemimpinmu menyetujuinya? Erlina menghela nafas tak berdaya, dia setuju. Benar, itu luar biasa. Elsa sangat senang hingga matanya berbinar gembira. Erlina menjawab dengan putus asa, terima kasih, saya harus pergi dengan anggota tim lainnya malam ini untuk menindak prostitusi. Hah? Elsa segera melebarkan matanya karena terkejut. Erlina menghela nafas saat dia menggelengkan kepalanya, saya seorang detektif yang bermartabat. Mengapa saya harus menindak prostitusi? Elsa menahan napas dan berkedip, penumpasan prostitusi. Itu bagus, saya selalu mengagumi polisi yang melakukan itu. Aku bukan laki-laki, Elsa, Erlina memelototinya. Elsa dengan cepat tersenyum dan mengangguk. Baiklah, kamu seorang polisi cantik. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.